نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di kajian rutin kita setiap Selasa sore. Dan pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga di bulan Ramadan, kita ketempatan di Masjid Kampung Sedekah Alas Tuwo, Kebak Kramat. Alhamdulillah, matur suwun sangat kepada para PKM pengurus masjid yang telah memberikan dan mengizinkan tempatnya, masjidnya, untuk kita adakan kajian di sore hari ini. Dan nanti insya Allah seperti biasa akan dilanjutkan iftar jama'i atau buka bersama. Maka dimohon khususnya ibu-ibu di belakang bisa mengkondisikan putra-putrinya, bisa menertibkan anak-anak supaya tidak ramai. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Masail Jahiliyah atau tradisi-tradisi jahiliyah yang patut untuk kita ketahui dan kita tinggalkan. Kemarin kita sudah sampai di masalah yang ke-10, ya. Masalah yang ke-10. Yang sebelumnya kita sudah kaji bahwa orang-orang jahiliyah dulu menjadikan harta dan kecerdasan itu sebagai standar kebenaran. Jadi kalau orangnya kaya, orangnya banyak harta, pasti benar. Atau orangnya kok isinya orang-orang pinter, orang-orang cerdas, pasti benar. Itu menjadi alasan mereka untuk menolak dakwahnya Rasulullah SAW, karena pengikutnya Rasulullah itu rata-rata adalah orang miskin. Pengikutnya Rasulullah adalah orang-orang lemah, orang-orang pedalaman. Ya. Ini sebagaimana yang dituangkan dalam kitab Injil dan Taurat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa pengikutnya Muhammad SAW itu adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak kaya dan tidak, pendidikannya tidak terlalu tinggi. Seperti ketika Heraklius, Raja Romawi, bertemu kepada Abu Sufyan. Heraklius ini orang Kristen. Tapi bertanya kepada Abu Sufyan, bukan sahabat waktu itu, ya. Dia adalah orang yang paling dekat kerabatnya dengan Rasulullah SAW waktu itu. Apakah Muhammad itu pengikutnya adalah orang-orang lemah? Gitu. Maka Abu Sufyan menjawab, iya. Kata Heraklius, Raja Romawi waktu itu, seperti itulah ciri-ciri
Muhammad SAW yang disampaikan di Taurat kami. Baik. Kemudian mereka juga menjadikan banyak dan sedikit itu sebagai standar kebenaran. Kalau banyak maka benar, kalau sedikit maka salah. Oleh karena itu mereka menolak dakwahnya Rasulullah SAW karena pengikutnya Muhammad SAW itu sedikit. Sedangkan mereka jumlahnya banyak. Ini adalah standarisasi orang-orang jahiliyah dahulu. Orang Islam nggak boleh menjadikan ini sebagai standar kebenaran. Standar kebenaran adalah kualitas, bukan kuantitas. Kualitas maksudnya adalah selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka itu berkualitas. Walaupun pengikutnya sedikit, walaupun tanpa pengikut sama sekali. Nah, sekarang kita sampai poin yang ke-10. Monggo dipun buka. Kita baca tradisi jahiliyah yang ke-10. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan al-istidlalu ala butlanid din bikillati afhami ahlihi wa adami khifdihim kaqaulihim badiyar rayi. Masalah yang ke-10 atau tradisi jahiliyah yang ke-10 untuk memvonis batil agamanya para rasul. Orang-orang jahiliyah mereka beralasan dengan kedangkalan pemahaman orang-orangnya. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul itu dangkal-dangkal otaknya katanya, bodoh-bodoh. Dan itu dijadikan mereka sebagai alasan untuk menolak. Dan rendahnya pemikiran pengikutnya, wa adami khifdihim, dan rendahnya pemikiran pengikutnya para Rasul itu. Maka dikatakan oleh Allah SWT kelakuannya, tradisinya orang jahiliyah ini dalam surat Hud. Dalam surat Hud ayat 27, badiyar ra'i. Badiyar ra'i. Bahwa pengikutnya para rasul itu dikatakan badiyar ra'i. Badiyar ra'i itu terlalu cepat percaya. Jadi nggak berpikir panjang. Jadi pengikutnya para rasul dikatain sama mereka apa? Badiyar ra'i. Jadi orang yang nggak memiliki perhitungan, terlalu cepat, nggak mikir-mikir. Kalau kami, kata mereka, kami mikir-mikir dulu. Jadi pengikutnya Rasulullah dijuluki dengan badiyar ra'i. Nah, kemudian yang ke-11, tradisi jahiliyah yang ke-11, al-istidlalu bil qiyas al-fasid. Kaqaulihim in antum illa basyarum misluna. Mereka orang-orang jahiliyah berdalil dengan kias. Kias niku napa? Kias itu analogi. Yang fasid, yang rusak. Kaqaulihim sebagaimana perkataan mereka orang-orang jahiliyah dulu di dalam surah Ibrahim ayat 10, in antum illa basarum misluna. Kalian itu wahai para rasul tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami juga. Ini ummahat yang bawa anak-anak baiknya ke bawah. Yang bawa anak-anak baiknya ke bawah. Suaranya menggema ini. Ini sound sistemnya baru kayaknya. Jadi tiap Ahad pagi kita kajian di sini ramai sekali. Ini masjidnya hampir penuh jemaah. Bawah atas tuh penuh. Dan saya kebagian Ahad yang pertama. Ya, ini alhamdulillah
Kita kayaknya dari luar semua ini, jamaah yang di sini tidak diundang ya. Baik. Jadi orang-orang jahiliyah apa? Mereka menolak dakwahnya para rasul dengan analogi, dengan kias. Maksudnya gimana? Mereka ini bilang kepada para rasul itu, kalian tuh manusia, kami juga manusia, gitu. Kita ini laki-laki, kalian laki-laki, bedanya apa sama kami? Kenapa kami disuruh mengikuti kalian? Bisa dipahami? Yang menggunakan kias seperti ini sebelum yang lain-lainnya, pertama kali yang menggunakan seperti ini adalah siapa? Iblis. Pertama adalah iblis. Jadi ketika Allah SWT perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang melarangmu, apa yang membuat kamu berat untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan? Kata iblis apa? Ana khairun minhu. Aku ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tin. Apa tin? Tanah. Jadi dia diperintah sama Allah ada nas, tapi ngelak, nggak mau, terus pakai analogi. Jadi bantah, nggak mau nurut, terus pakai analogi asal hukum, asal apa penciptaannya dia. Jadi dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Terus dia nganggap api itu lebih baik dari tanah. Para ulama membantah bahwa tanah itu lebih baik daripada api. Tanah menumbuhkan macam-macam, menyuburkan tanaman, mendinginkan. Kalau api banyak madorotnya dibandingkan manfaatnya. Dia tidak stabil, dia mubat-mabit, membahayakan jika jumlahnya besar. Itu bantahan para ulama tafsir dalam menafsirkan perkataannya iblis ini. Ini dituangkan dalam surat apa? Kiasnya iblis ini. Yaitu surah Al-A'raf ayat 12. Surat Al-A'raf ayat 12. Jadi yang pertama kali menggunakan analogi untuk membantah nas itu adalah iblis. Ya. Atau katakanlah begini, api lebih baik dari tanah. Oke lah, nggak apa-apa. Iblis nganggep bahwa dia lebih baik daripada Adam karena dia asalnya dari api, Adam dari tanah. Oke, nggak apa-apa. Api lebih baik dari tanah. Tapi yang nyuruh kamu sujud itu siapa? Yang nyuruh kamu sujud itu Tuhanmu. Oke, kamu lebih baik. Tapi yang nyuruh kamu sujud itu, sujud kepada Adam itu Tuhanmu, Rabbmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nas, ada perintah. Kalau diperintah, ya udah sami'na wa ata'na. Jangan pakai akal, jangan pakai logika, jangan pakai analogi lagi. Udah itu singkirkan. Kalau ada nas, maka kiasnya hilang. Nah, kaidahnya usul fikih begitu. Idza sabata nasu zalal qiyas. Jika ada nas, ada dalil, ada ayat, ada hadis, maka kias-kias, pendapat-pendapat itu tersingkirkan semua. Tunduk kepada dalil. Dalilnya apa? Al-Quran perintah sujud kepada Adam. Semuanya sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semuanya sujud. Malaikat itu sujud semuanya. Illa iblis. Mau sijita. Ya nggak mau sujud. Yaitu iblis.
Nah ini model-model kayak gini, gaya-gaya kayak gini, ini gaya-gaya orang-orang jahiliyah dulu. Muhammad itu manusia, ngapain saya harus taat kepada dia? Saya manusia, dia manusia. Gitu. Maunya mereka apa? Maunya Rasul itu bukan manusia, dari malaikat. Maunya mereka apa? Rasul itu bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan malaikat. Tuh, nih kita sebutkan ayatnya. Dalam surah Al-Hajj ayat 75 sampai 76. Kemudian dalam surah Ibrahim juga ayat 10. Orang musyrikin mengatakan in antum illa basarun misluna. Wahai Muhammad, kamu tuh manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu itu ingin kami ini meninggalkan warisan dari nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala-berhala. Fa'tuna bisultanim mubin, datangkan kepada kami bukti yang nyata. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Jadi berkata Rasul-Rasul itu kepada mereka, kami ini memang semisal kalian, tapi kami diberikan risalah, diberikan anugerah lebih dari manusia seperti kalian. Jadi mereka menggunakan analogi, harusnya Rasul itu jangan manusia. Dalam ayat yang lain dikatakan mali hadar Rasul. Rasul-rasul model apa ini? Katanya. Yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Rasul kok makan, katanya. Rasul kok makan makanan. Rasul kok yamshuna fil aswaq. Apa yamshuna fil aswaq? Jalan-jalan di pasar. Kan Rasul dulu berdagang. Rasul itu jualan. Kok Rasul kok kayak gini, modelnya kayak kami? Rasul itu harusnya malaikat. Ini lihat analogi mereka. Ini juga rusak, analogi mereka ini rusak. Kalau Rasulnya dari kalangan para malaikat, terus mereka mau meneladani apa dari malaikat itu? Harus menjelma dulu dalam bentuk manusia. Nah malaikat tetaplah malaikat. Mereka nggak punya nafsu, mereka nggak berkeluarga, manusia berkeluarga. Malaikat nggak makan, nggak minum, manusia makan minum. Malaikat itu nggak bosen ibadah. Malaikat tuh nggak punya capek. Ada malaikat yang tugasnya berdiri terus. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat dia berdiri terus. Ada malaikat tugasnya mikul arsy-nya Allah. Dari awal penciptaan sampai akhirnya mikul terus. Nggak capek. Terus manusia mau meneladani apa dari malaikat? Kita orang yang penuh dengan apa? Keluh kesah, mudah capek, mudah bosan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Jadi telah datang kepada kalian Rasul Muhammad SAW dari jenis kalian. Rasul itu ya dari jenis kalian. Yaitu apa? Dari kalangan manusia, supaya apa? Manusia itu bisa meneladani. Rasul berbaur dengan manusia, para sahabat. Rasul makan minumnya diteladani oleh para sahabat. Oh, makannya Rasulullah itu pakai tangan kanan. Rasul kalau mau makan baca bismillah. Rasul makan yang di depan, tidak kemana-mana. Ya gulam sambillah qul biyaminik wa qul mimma yalik. Para sahabat langsung bisa lihat. Itu Rasul itu fungsinya begitu. Rasulullah menikah. Rasulullah istrinya ada, anaknya ada. Manusia bisa meneladani. Coba kalau malaikat.
Ini analoginya orang musyrik dulu, orang-orang jahiliyah dulu itu nggak masuk sama sekali. Jadi kalau Rasul maunya adalah dari kalangan malaikat, tapi giliran Tuhan mereka nyembah ke batu. Batu boleh jadi Tuhan, patung boleh jadi Tuhan, manusia boleh disembah sama mereka, tapi giliran Rasul untuk malaikat, manusia nggak boleh jadi Rasul. Ini kontradiktif. Analoginya orang-orang dulu itu kontradiktif. Orang sekarang juga begitu. Ada nasihat bagus datang, alah nasihat dari laki-laki. Saya juga laki-laki. Yang ngasih nasihat saya laki-laki juga. Sama-sama laki-laki, sama-sama makannya nasi, katanya. Nggak ada lah yang lebih baik. Ditolak nasihat. Model-model seperti ini adalah model-model orang jahiliyah zaman dahulu. Jangan digunakan untuk menolak kebenaran. Modelnya pakai apa tadi? Kias atau analog. Iblis nggak masuk kiasnya. Ada nas perintah suruh sujud, dia malah pakai apa tadi? Pakai analogi. Aku lebih baik kok dari Adam, nggak mau. Aku dari api, dia dari tanah. Oke lah, kamu lebih baik dari Adam. Yang nyuruh kamu itu Tuhan. Kalau Tuhanmu yang nyuruh, nggak boleh. Kamu beralasan pakai apapun. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus kita masuk yang ke-12. Ingkarul qiyas as-sahih, ya. Orang-orang jahiliyah dulu mengingkari qiyas yang sahih, qiyas yang benar itu diingkari sama mereka. Qiyas yang benar bagaimana? Ya kalau Tuhan itu ya harusnya Rabb semesta alam, bukan batu, bukan berhala, bukan patung-patung, bukan orang. Kan gitu, itu qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih bagaimana? Rasul ya dari kalangan manusia. Biar manusia itu bisa ngambil teladan dari manusia itu. Kalau dari malaikat, sesuai keinginan mereka, oh nggak bisa manusia neladani malaikat. Mereka nggak kelihatan. Gimana mau diteladani? Maka inkarus qiyasis sahih. Wal jami'u li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami'i wal fariq. Jadi yang menggabungkan dari ini poin ini dan poin sebelumnya itu karena mereka orang-orang jahiliyah itu tidak bisa memahami titik temu al-jami' itu titik persatuan, wal farik dan titik perbedaan. Jadi aslinya nggak paham mereka itu tentang analogi itu tadi. Mungkin jenengan paham. Saya contohkan itu tadi ya. Mereka ingin Rasul itu dari kalangan malaikat. Kalau dari kalangan manusia nggak mau nerima. Sombong. Kami juga manusia. Ngapain harus tunduk kepada manusia? Gitu. Ini namanya kias al-fasid, kias yang rusak, analogi yang rusak. Analogi yang benar bagaimana? Justru Rasul itu harus dari kalangan manusia. Karena Rasul diturunkan supaya menjadi apa? Qudwah, uswah, teladan dan bisa ditiru. Nah, kemudian yang ke-13. Yang ke-13 tradisi orang jahiliyah. Al-ghulu fil ulama'i as-salihin. Al-ghulu fil ulama'i was-salihin atau as-salihin. Orang-orang jahiliyah dulu bersikap ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, over. Kepada para ulama
dan kepada orang-orang saleh. Allah SWT berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Wahai ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan Allah kecuali yang benar, mengatakan atas Allah kecuali yang benar. Surah An-Nisa ayat 171. Ini ghulu, ini berlebihan kepada orang-orang soleh. Ini menjadi tradisi dan kebiasaannya orang-orang jahiliyah dulu. Mereka mengkultuskan Nabi Isa. Nabi Isa ini kan tiang soleh. Nabi Isa dinaikkan derajatnya sama mereka melampaui batas makhluk, di mana Nabi Isa dianggap sebagai anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang Nasrani. Kalau orang Yahudi, Uzair itu ulamanya Yahudi. Uzair itu laki-laki, hafal Taurat, ya, dia adalah ulamanya Yahudi. Uzair ini juga dikultuskan sama orang Yahudi, dianggap sebagai anaknya Allah. Wa qalatil yahud inna Uzaira ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu anaknya Allah, anak laki-lakinya. Naudzubillah min dzalik. Anak perempuannya siapa? Malaikat. Wa qalatin nasara annal malaka bintullah, banatullah. Jadi bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap bahwasanya malaikat itu banat, putri-putrinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterlaluannya mereka, makhluk-makhluk yang dianggap, yang orang-orang soleh itu dikultuskan sedemikian rupa sampai menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di agama Islam bagaimana? Akidah kita bagaimana? Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Allah tidak punya orang tua. Allah juga tidak punya istri. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki tandingan apapun. Kufuwan, apapun. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin lihat kehebatan Allah, lihatlah diri kita ini. Kita ini ciptaannya. Kita ini apa? Ciptaan Allah. Hebat banget. Ciptaan yang maha sempurna. Masterpiece. Makhluk yang terbaik. Dari sekian makhluk-makhluk Allah, ya manusia ini. Fi ahsani taqwim. Struktur penciptaan manusia itu paling sempurna. Tidak ada makhluk yang bisa menyaingi manusia. Hasil ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bikin cloningan bisa. Sekarang orang bikin robot. Robotnya mirip banget dengan manusia. Bahkan manusia bisa bikin rekayasa genetika. Jadi orang itu bisa dibuat tanpa harus masuk ke rahimnya wanita. Jadi mereka bikin teknologi canggih mungkin, sel telur temukan laki-laki dan perempuan, lalu tercipta manusia. Tapi itu pun banyak kelemahannya. Dan itu pun bukan hasil karya mereka juga, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian ribu percobaan gagal. Karena memang tidak ada yang bisa menghendaki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian mereka juga ghulu,
ya, kepada para rahib-rahib, ya, ruhban, para ahli-ahli ibadahnya mereka. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang soleh itu, apa yang difatwakan, maka mereka udah sami'na wa ata'na. Seperti kasus di zaman jahiliyah dulu, ada seorang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, dia ini di neraka menyeret isi perutnya sendiri. Ya, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj diperlihatkan neraka kepada beliau, dan beliau diberitahu bahwa itu adalah Amr bin Luhai. Dia laki-laki yang menyeret isi lambungnya sendiri, disiksa Allah dengan menyeret isi lambungnya sendiri di neraka. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini? Ini orang soleh. Dia orang soleh di kalangan musyrikin dulu. Cuma orang ini pertama yang membawa patung-patung dan berhala ke kota Mekah. Ke kota Mekah. Dulu di Mekah itu nggak ada patung-patung. Peninggalannya Nabi Nuh masih terkubur. Di masa jahiliyah itu peninggalannya Nabi Nuh yang patung-patung jumlahnya 5 itu masih terkubur. Sama Amr bin Luhai itu diduduki melih. Amr bin Luhai dikasih wahyu apa, ilham sama setan, wah di tempat itu ada patung-patung peninggalan, diduduk sama dia, sama kaumnya. Ditemukan patung-patung di zamannya Nabi Nuh. Akhirnya patung itu dibersihkan, dipajang di sekitar Ka'bah. Jadi Amr bin Luhai ini kerjaannya adalah berdagang ke negeri Syam. Di Syam itu sekarang 5 negara. Dulu Syam itu 1, sekarang terpecah menjadi 5. Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania. Udah ya? Palestina. Udah ya? Apa tadi? Palestina, Yordania, Suriah, Mesir gak masuk. Mesir Asia. Lebanon, satu lagi? Atau 4 ya? Itu Syam. Dulu Syam itu 1. Ketika di Syam dia melihat ada orang-orang masang patung, masang arca. Dia terinspirasi. Akhirnya patung ini diimpor sama dia. Diimpor dia dari Syam, diimpor ke Mekah. Wa yastahsinuha. Orang-orang Mekah pun nganggap, wah, keren ini terobosan ini. Kami jadi mantep beribadahnya, ada patung. Sehingga jumlah patung waktu itu di Ka'bah itu ada berapa? 360 patung. Jumlahnya banyak sekali. Nah, kemarin kita singgung bahwa orang-orang musyrikin aja beda-beda, patungnya macam-macam. Gak hanya nyembah patung aja, nyembah matahari, nyembah. Jadi mereka terpecah belah dalam sisi sesembahan. Mereka juga nggak jelas. Pokoknya di antara patung itu ada 2 patung, namanya Isaf dan Nailah. Siapa? Isaf dan Nailah. Ya harusnya kalau ngasih nama jangan Nailah. Nama anak perempuan Nailah. Isaf dan Nailah ini 2 pemudi yang dia ini berzina di dalam Ka'bah. Dia ini berzina di dalam Ka'bah. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisam dijelaskan Isaf dan Nailah ini dari suku Jurhum. Mereka memang sering berduaan di Ka'bah sampai mereka melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Lalu Allah rubah mereka berdua ini
Kalau bahasa sekarang mungkin dikutuk, ya. Dirubah sama Allah SWT menjadi patung. Patung laki-laki Isaf dan patung perempuannya Nailah. Dan patung itu juga ikut disembah-sembah sama orang-orang musyrikin itu. Benar-benar nggak masuk akal. Di anak tonggone dewi umpama, atau keluarganya sendiri menjadi patung, juga nggak luput menjadi sesembahan itu. Dikutuk sama Allah karena perbuatan mereka yang tidak pantas di dalam Ka'bah, di Baitullah. Rubah saat itu juga menjadi patung di antara 360 patung tadi. Dan dihancurkan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Fathu Mekah 8 Hijriah, ketika Rasul membebaskan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah SAW hancurkan semuanya. Ada diutus waktu itu Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung seantero Mekah, dibabat habis. Ada yang bentuknya pohon ditumbangkan, potong. Ada yang bentuknya kuburan dimusnahkan. Karena berlebihan kepada orang soleh itu bisa menjurus kepada apa? Syirik. Ini alasan pemerintah Saudi misalnya, kenapa situs-situs bersejarah itu dimusnahkan atau dihilangkan. Karena memang kecenderungan orang Islam adalah terlalu berlebihan ketika ini mengandung sejarah. Contoh misalnya tahun 2000-an tuh ada rumah tempat lahirnya Rasulullah SAW. Masih utuh tahun 2000-an. 2000-an tuh saya pernah umroh, masih ada rumah itu. Namanya kemudian dirubah menjadi Maktabah Makkah, perpustakaan kota Mekah. Itu adalah situs bersejarah di mana Rasulullah SAW dulu dilahirkan di situ, tidak jauh dari Masjidil Haram. Tapi karena orang-orang banyak yang berlebihan terhadap tempat ini, rumah ini, sering orang malah etikaf di situ, nyentuh-nyentuh temboknya, meninggalkan jejak di situ, entah nama, entah doa, ditulis di situ, membahayakan. Maka menyelamatkan masyarakat dari kesyirikan itu lebih diutamakan ketimbang memelihara situs-situs atau peninggalan-peninggalan bersejarah. Akhirnya dirobohkan. Sekarang jadi hotel. Hotel yang sekarang ini Zam-Zam itu diantaranya di situ. Kemudian sekarang kaum muslimin tidak bisa mengakses sumur Zam-Zam, nggak bisa. Dulu sumur Zam-Zam itu terbuka untuk umum, kita bisa masuk ke sana, ada pintu khusus, walaupun harus ngantri, tapi bisa melihat sumur Zam-Zam secara langsung. Tapi karena kelakuan sebagian jamaah bahwa mereka ini justru nyaman etikaf di sumur Zam-Zam, doprok di situ, malah gak metu-metu, gak mau pergi di situ, ngalap berkah, megang-megang, ngusap-ngusap, kopiahnya diusap-usap, sorbannya diusap-usap. Maka akses ke sana pun ditutup. Untuk mengobati kerinduan kaum muslimin dibikin museum. Jadi kaum muslim bisa melihat Zam-Zam, rumahnya Rasulullah, bisa melihat itu semua dengan museum muthaf al-wahyi, museum wahyu itu. Jadi itu semua adalah upaya pemerintah Saudi Arabia untuk membentengi umat dari bahaya kesyirikan, karena ada sifat-sifat kultus ghulu, berlebihan pada diri kaum muslim. Jadi jangan disalahkan pemerintah Saudinya. Justru itu adalah sesuai arahan dari para ulama. Saudi ini nggak tahu diri, ini situs-situs bersejarah nggak diopeni. Coba itu kalau di Indonesia Raya, nah, maka akan subur dengan praktek-praktek itu berlebih-lebihan kepada tempat-tempat bersejarah.
Makam Rasulullah juga begitu. Kita nggak bisa langsung melihat, kita hanya dikasih lubang kecil. Pagernya itu pun berlapis-lapis. Ada 3 sampai 5 lapis. Jadi yang disentuh-sentuh di luar itu bukan pagar. Tunggu. Masih ke dalam. Itu pun kaum muslimin nggak kehabisan akal. Sebagian mereka apa? Melemparkan sorbannya, tetap nekat. Padahal itu bukan tembok makam, itu pembatas jauh. Masih ada lapisan-lapisan yang di dalam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakum. Tindakan preventif pencegahan dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia supaya kaum muslimin tidak terjerumus dalam kesyirikan. Karena berlebihan kepada orang-orang soleh itu membahayakan. Rasulullah SAW berpesan apa ketika sebelum meninggal dunia? La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Wahai umat Islam, jangan kalian kultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Katakanlah aku ini hanya hamba yang diberikan risalah, yang diberikan keistimewaan wahyu. Rasul sakit, Rasul lapar, Rasul berdarah, Rasul seperti kita semua, tapi Rasul memiliki keistimewaan dari sisi ar-risalah, wahyu yang diturunkan kepada beliau. Nah, terus sekarang yang ke-14. Tradisi jahiliyah yang ke-14, anna kullama taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyu wal isbatu. Fayattabi'una al-hawa wa dhanna wa yu'riduna amma ja'at bihi rusula. Artinya tradisi jahiliyah yang ke-14, suatu perkara yang telah lewat penyebutannya. Jadi sebelum-sebelumnya tadi yang kita sudah jelaskan, dari tradisi-tradisi jahiliyah itu semua dibangun di atas kaidah yaitu nafi dan isbat. Nafi itu menolak, isbat itu menerima. Jadi pokoknya mereka itu menolak apa yang Allah tetapkan, terus apa? Menerima Allah ya apa yang Allah larang. Jadi apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah ditolak. Apa yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah mereka terima. Jadi intinya tradisi jahiliyah itu. Pokoknya piye carane gak podo kali Islam. Jadi Islam menyuruh begini, mereka begitu. Melarang, mereka melaksanakan. Kalau merintah, malah mereka tinggalkan. Fayattabi'unal hawa. Mereka nurutin apa? Hawa nafsu. Mereka ikuti hawa nafsu. Kita juga jangan begitu. Kita juga jangan begitu. Melu-melu sing enteng-enteng toh, yang berat-berat gak mau ngerjakan. Nyari ulama, nyari guru, nyari ustadz yang membolehkan semuanya. Yang ini itu pokoknya boleh. Nyari fatwa yang meringankan. Pokoknya pilih-pilih. Ini tradisi jahiliyah, nggak boleh. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Ada fatwanya. Memang ada fatwa kalau kita cari yang bilang bahwa jilbab nggak wajib. Ya, nutupi aurat tuh nggak wajib. Mesti enten ulama enten, mesti enten. Yang membolehkan riba, transaksi atau menjadi pegawai di lembaga riba pun juga ada fatwanya. Pokoknya enten. Kiai atau ustadz yang fatwanya atau pendapatnya itu pokoknya serba boleh. Nah terus dipilih sing ngeten iki. Jangan. Ini tradisi apa? Tradisi jahiliyah. Yattabi'una dhanna. Mereka mengikuti hawa nafsu.
Jangan begitu dalam masalah agama. Ini kita khawatirkan menimpa umat Islam ini. Jadi fatwa-fatwa yang nyeleneh-nyeleneh itu yang malah justru diikuti pendapat. Dan ini sudah mulai di sini. Di negara kita ini sudah mulai berkembang upaya apa jemaah? Memisahkan agama dari apa? Dari negara. Urusan negara ini pokoknya sudah dicampur dengan agama. Pokoknya yang haram menurut agama pokoknya aja digawane negara. Negara ya negara, agama. Jadi mereka mau misahkan agama dari negara. Istilahnya apa ini? Sekulerisme. Sekuler itu mau misahkan agama dari gaya hidup manusia. Agama aja ngatur-ngatur urusannya menungso. Apalagi dalam skup negara. Masalahnya agama digawane negara, dadine malah gak oleh kabeh kan ngoten nggih. Dadine malah haram semua. Mereka nggak mau kayak gitu. Ekonomi harus syariah. Ya. Terus makanan ya harus ada label halalnya, halalan thayyibah. Wah ribet iki nek agama mlebu nang negara gitu. Maka label halal sekarang udah nggak dihandle sama MUI lagi. Udah diambil alih oleh Kementerian Agama. Logonya malah betul. Logonya dulu halal pakai Arab ngeten nggih. Saiki dadi napa? Dadi gunungan wayang. Karena Islamnya Islam Nusantara. Bahaya. Dan ini mengkhawatirkan. Ya. Kalau orang-orang yang bukan ahlinya dalam agama disuruh ngurusi agama. Maka adanya adalah hal-hal yang kontroversi, yang aneh-aneh, yang nyeleneh. KUA sekarang bukan hanya untuk agama Islam, tapi wong Kristen ya arek rabi ning KUA. Nggih, saestu. KUA itu mau dibuka untuk semua agama. La haula wala quwata illa billah. Jadi KUA itu hanya khusus untuk Islam. Sekarang wong Hindu nek rabi kan nang KUA. Mungkin naibe enten naib Hindu. Enten pendeta. Jadi KUA nanti isinya orang Hindu, orang Buddha, agama-agama yang sah di Indonesia ini akan bercokol di KUA. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti hawa nafsu, fatwanya pun pesanan. Tergantung pesanan. Pimpinannya butuh fatwa apa? Siap. Gitu. Walaupun nabrak apa? Nabrak syariat. Penting nyenengke pikiran, nyenengke pimpinan, nyenengke atasan. Terus yang terakhir pada sore hari ini, tradisi jahiliyah yang ke-15, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi. Orang-orang jahiliyah dahulu beralasan kenapa nggak mau mengikuti dakwahnya para rasul? Alasannya apa? Bi'adamil fahmi. Kami nggak paham. Gak dong. Kami nggak paham. Apa omongannya rasul tuh nggak paham kami ini. Ngomong apa ini? Nggak paham kami ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 88. Allah katakan qulubuna ghulf. Mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah itu mengatakan hati-hati kami tertutup. Gak paham kami ini apa omongannya. Jadi nyinyir. Dianggap Rasulullah SAW ini memang gak pinter, gak cerdas. Mereka yang cerdas. Gitu. Sehingga omongannya Rasulullah SAW dianggap gak masuk. Ngomong apa emang. Nah model-modelnya ini model-model jahiliyah. Menolak dakwah
ya, menolak dakwah yang hak dengan alasan kami gak dong, kami nggak paham. Terus dalil yang kedua, surat Hud ayat 91, ya Syuaibu, wahai Nabi Syuaib, kata kaumnya Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami ini nggak ngerti, kata mereka ini, kami nggak ngerti apa yang kamu katakan itu. Terus fa'akdzabahumullah, Allah dustakan alasan mereka itu. Wa bayyana anna dzalika bisababit tab'i ala qulubihim. Allah menjelaskan bahwa itu semua adalah disebabkan karena memang tabiatnya mereka aja. Disebabkan karena tabiatnya mereka, karakternya mereka, keangkuhannya mereka, kesombongan mereka, wa anna tab'a bisa babi kufrihim, dan bahwasanya ya tabiat mereka ini menyebabkan kekufuran mereka. Jadi tertutupnya hati mereka itu menyebabkan kekufuran mereka. Ini jamaah sekalian, ada yang model-model kayak gini paham. Jadi mereka nggak mau bersabar dalam menuntut ilmu, nggak mau bersabar untuk mendengarkan, menyimak. Jadi menyerah, terlalu mudah menyerah penjelasan dari para guru-guru, para ustadz. Jadi harusnya disimak, difahami, ditelaah, dikaji, nggak paham. Oh, ini penting padahal ini, akidah ini penting, tauhid itu penting. Ya diulangi lagi di murojaah. Ditanyakan lagi, maksudnya apa? Jangan kita terus, ora paham. Ora penting. Ora penting. Tauhid ada berapa? Ora penting. Aku ngerti jumlahnya 3. Terus 3 itu apa? Nggak ngerti juga. Merasa bahwa pembagian tauhid itu berat, sulit dipahami, sulit ini. Kita jangan seperti orang-orang jahiliyah dahulu, malas memahami penjelasan dari Rasulnya. Alasan mereka tadi apa? Kami nggak paham apa yang disampaikan para rasul. Sejatinya bukan nggak paham, tapi pancene malas. Ya, mereka udah merasa pintar, udah merasa cukup. Ini karakter-karakter jahiliyah terhadap kebenaran yang bisa menghalangi sampainya hidayah kepada mereka. Nah, jadi kesimpulannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan ketiga ini pembahasan kitab Masail Jahiliyah, ya, kita sampaikan, cukupkan di masalah yang ke-15. Insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya hari Sabtu yang akan datang. Di mana? Di Jamus, ya, di Jamus insyaallah. Semoga cuacanya cerah, ya, seperti sore hari ini, sehingga semuanya bisa hadir dengan niat ikhlas karena Allah, ya. Dan tadi kita simpulkan bahwa apa? Tradisi jahiliyah tadi apa tadi? Mereka mengatakan bahwa pengikut kebenaran itu terlalu cupet akalnya, terlalu kemerungsung mengikuti kebenaran, nggak berpikir panjang, gitu ya. Nggak berpikir panjang. Dihina oleh mereka ini badiyar ra'yi, tidak mikir-mikir dulu, terlalu cepat mengikuti ajakan. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa kesimpulan yang kedua, orang-orang jahiliyah dahulu suka bikin analogi atau kias. Ada dalil bukannya diamalkan, malah ditawar-tawar, dianalogi, ya, dikias-kiaskan. Padahal kalau ada dalil, kiasnya nyingkir. Ada dalil, kias itu nggak boleh digunakan.
Harusnya iblis itu kalau udah diperintah, ya sujudlah kepada Adam, harusnya dia sujud karena itu nas, itu perintah. Malah dia nekat bantah apa? Bahwa dia lebih baik, padahal sejatinya dia tidak lebih baik. Kiasnya fasid, analoginya rusak. Dan iblis itu makhluk satu-satunya yang langgeng abadi. Jadi menungso nek pengen umure langgeng maka niru-niru iblis. Iblis niku langgeng. Sampai hari kiamat dia masih akan hidup, nggak mati-mati. Itu permintaannya iblis kepada Allah SWT supaya diberi umur panjang, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Maka iblis itu makhluk yang langgeng sampai hari kiamat, dia akan hidup dan tugasnya cuma satu, mendatangi manusia dari depan. Kalau dari depan nggak sukses, dari belakang. Kalau depan belakang nggak bisa, maka dari kanan, kiri, atas, bawah. Coba lihat. Digoda sini nggak bisa, cari angle sisi sudut yang lain. Terus. Maka ada kitab bagus karang Ibnu Jauzi, Talbis Iblis. Talbis Iblis niku wong nek ahli ibadahi bentuke pripun? Digawe pripun? Wong nek akidah wis lurus, gak mungkin disesatkan untuk berbuat syirik. Akhlaknya sing digawe. Akidah apik tapi akhlaknya napa? Akhlaknya rusak, bejat. Dibikin rusak nggak bisa, dibikin bertengkar. Talbis iblis itu selalu ada dan dia umurnya panjang umur. Manusia jangan ingin panjang umur, tapi pengen menjadi orang yang banyak amal. Karena sebaik-baik manusia itu apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang dikasih umur panjang tapi amalannya ya apik gitu. Tuh umurnya tapi nggak bermanfaat, nggak bagus amalannya, maka mending mati. Karena sebaik-baik manusia itu adalah apa? Orang yang kematiannya diharapkan, karena saking buruknya dia. Dan sebaik-baik manusia adalah yang kematiannya itu digetuni. Banyak orang getun atas meninggalnya orang itu, karena selama hidupnya membawa kebaikan. Ini yang kita inginkan. Kita menjadi orang yang diketuni kematian kita, karena hidup kita membawa manfaat. Orang banyak kehilangan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan malah disyukuri, alhamdulillah. Orang-orang bisa istirahat dari kejahatan orang ini. Ini termasuk seburuk-buruk manusia. Terus yang terakhir tadi nggih, bahwasanya manusia di zaman jahiliyah dulu sering beralasan nggak paham. Dan sampai ini Rasul apa? Gak mudeng. Padahal sebenarnya mereka paham. Kalau mau memahami, ya ternyata mereka ya nggak mau karena ada kesombongan. Ada kesombongan, ada keangkuhan. Ini jangan sampai menimpa diri kita, okay? Jangan sampai menimpa diri kita. Kajian apapun yang kita simak, baik di YouTube, kajian rutin, kalau nggak paham jangan menyerah. Itu ilmu. Kita harus pahami itu, harus mengerti sebagai bekal kita. Jangan menyerah. Aku nggak paham, akhirnya nggak rawuh, akhirnya nggak ngaji. Terlalu dhuwur, terlalu tinggi, ya kasih masukan supaya nggak terlalu tinggi bahasanya atau apanya. Wah, intinya pantang menyerah untuk memahami kebenaran. Jangan seperti orang jahiliyah, mereka mengatakan kami tertutup, kami tidak mengerti dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ini lampunya mungkin bisa dinyalakan nih. Tombolnya yang di mana? Lampunya. Ya, saya mewakili teman-teman
Ini semua hampir para pendatang ya, saking beberapa daerah mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga tahun depan puasa Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa rawuh lagi di masjid Kampung Sedekah ini untuk ngaji lagi di sini bareng-bareng masyarakat sekitar, dan semoga nanti apa yang disajikan dari menu-menu atau minuman takjil berbuka puasa di sore hari ini menjadi amal soleh untuk para muhsinin dan muhsinatnya, dan mendapatkan pahala dari setiap orang yang menyantapnya, pahala puasa yang sempurna tanpa mengurangi pahala yang milikinya sedikit pun. Dan pesan saya yang terakhir, amanah makan menu itu untuk iftar, untuk membatalkan buka, ampun dibeto mantuk. Mungkin ya boten dimaem untuk membatalkan malah dibeto mantuk, maka pahalanya bukan pahala iftar, pahalanya pahala sedekah nantinya. Jadi itu untuk membatalkan puasa kita, makan di sini. Jangan dibawa pulang malah nggak dimakan juga. Padahal amanahnya itu untuk makan buka puasa. Pengennya dapat pahala puasa. Dimame bar terawih. Jadi ini ora pahala puasa yang didapat, tapi pahala sedekah biasa. Itu harus dicermati untuk kita semua, dimakan di tempat, ya, untuk sebagai membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat maghrib di sini setelah sholat syahur. Oke, mungkin ada pertanyaan sambil nunggu. Masih ada waktu. Pertanyaan dan pertanyaan silahkan. Surati. Ya, ini ada WA masuk. Apakah ini tentang tarawih ini jemaah? Apakah setiap mau sholat tarawih dianjurkan untuk sholat sunnah ba'diyah isya? Ya, apakah sholat ba'diyah isya dulu baru tarawih, atau setelah isya langsung tarawih? Pripun jamaah? Sholat tarawih itu tidak bisa mengalahkan keutamaan sholat 2 rakaat setelah isya. Ini saya ulang ya. Sholat 2 rakaat setelah isya itu termasuk 12 sholat sunnah yang kalau kita jaga dalam sehari itu ada 12 sholat sunnah rawatib yang kalau kita jaga, kita rutinkan itu, dijanjikan sama Rasulullah SAW apa? Akan dibangunkan istana di dalam surga. 12 itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 6, ya, 2 rakaat setelah duhur, 8, ya, 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya, 12. 12 itu diopeni tenanan, janjinya Rasulullah akan dibangunkan istana. Banallahu lahu baitan fil jannah. Rumah jane bahasane, tapi nek ning surga kuwi istana. Bahane awet mboten hebel apa. Ini bahannya itu ya. No bahannya emas yang berlian. Jadi kalau bisa setelah isya itu ya sholat 2 rakaat dulu. Ini keutamaannya lebih afdal dibandingkan tarawih jenengan yang 11 rakaat itu. Tapi sekalipun demikian, Syekh Shalih Fauzan yang pernah saya simak fatwanya itu, kalau memang ingin menyesuaikan dengan masyarakat, karena masyarakatnya memang masih dalam tahap belum siap,
sholat 2 rakaat barisa kok dadine suwe. Dadine lama kan ngeten nggih. Maka dibolehkan untuk langsung sholat tarawih pada isya. Ini yang saya lakukan. Kalau saya ke musola, saya berisa langsung tarawih. Imami itu langsung tarawih. Karena apa? Pernah tak coba sekali itu dong grundel di belakang. Stati kesuwen. Kalau di masjid, karena udah pada paham, maka setelah isya berdiri 2 rakaat, sholat rawatib, kemudian baru tarawih. Gitu nggih. Jadi dapatkan yang utama dulu. Dapatkan yang utama. Jangan ini. Terus ada lagi nih. Orang yang tarawih bersama masyarakat, apakah boleh meninggalkan sholat tarawih dan witir di rumah sendiri? Jadi dia nggak witir bersama jamaah, nggak bersama imamnya. Witirnya ning omah. Ini baiknya selesaikan bersama jamaah karena pahalanya selesai bersama imam. Itu dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Nek mengke dalu ajeng sholat melih ndak apa-apa. Cuman witirin pun dilakukan di depan. Nggak boleh witir lagi. Jadi maunya nanti malam mau sholat lagi dia. Boleh, tapi witirnya cukup sekali, tidak boleh 2 kali witir. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.